Konflik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Hidayana bukan lagi sekadar bisik-bisik politik. Tak butuh waktu lama sejak mereka dilantik 20 Februari 2025, sebulan kemudian benih friksi itu muncul. Dimulai dari video yang viral berisi ucapan Bupati yang membuka front konflik terbuka dengan DPRD Sidoarjo. Tuntutan agar Bupati meminta maaf muncul dari legislatif. Baru pada pertengahan Juni 2025, saat rapat paripurna di DPRD Sidoarjo, Bupati menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka. Namun fraksi Partai Gerindra menolaknya. Mimik selaku Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo mendukung sikap fraksi di Dewan. Setelah itu, Mimik secara terbuka mengeluh tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Menurut Mimik, Wakil Bupati seharusnya bagian dari kerja tim, bukan sekadar pelengkap. Itu kan soal kemampuan bekerja sama, nggak bisa diatur dengan undang-undang. Jadi memang partai politik itu adalah pilar demokrasi, nanti harus mempersiapkan calon pemimpin. Tidak hanya anggota DPRD, tapi juga kepala daerah. Saya melihat itu yang terjadi. Dan tentu dalam mempersiapkan itu harus bisa melihat, misalnya mana yang menjadi tugas kewenangan kepala daerah, mana wakil kepala daerah. Misalnya pernah ada ini, saya nggak usah sebutkan nama calon gubernur, wakil gubernur. Wakil gubernur itu kemudian minta kepada gubernur, Pak tolong ada pembagian kerja secara jelas gitu. Misalnya dinas apa saja yang di bawah koordinasi wakil gubernur, yang mana di bawah gubernur. Nah, itu kan nggak benar. Koordinasi itu tetap kepala daerah gitu kan. Nah, cuma bagaimana kepala daerah membagi tugas dengan wakil gubernur. Misalnya jadi kalau wakil kepala daerah ditugasi itu, dia tuh melakukan pengawasan, tapi dia harus diskusi dengan kepala daerah dulu hasil temuan dia. Nah, nanti siapa yang menyampaikan itu, apakah gubernurnya atau wakilnya, itu kesepakatan dia gitu. Jadi wakil kepala daerah itu memang di second person, bukan dia kemudian membentuk dua faksi sendiri dan sebagainya. Nah, itu repot. Kalau kita lihat partai pemilihan bupati berbasis partai itu memang rentan kepentingan. Terkait ada deal yang tidak disepakati itu di luar formasi. Sejak awal memang terlihat upaya untuk seperti yang saya utarakan tadi, rebut unggul di antara dua orang ini. Seolah-olah bupati dan wakil bupati itu dua matahari kembar yang saling menyinari dan saling membakar. Problem terkait tentang deal-deal politik pasca pilkada itu sebetulnya seharusnya bisa diselesaikan secara seksama. Kalau terkait deal-deal proyek dan macam-macam, kan juga harus hati-hati. Apakah ini nanti tidak menyalahi aturan perundang-undangan atau tidak? Gitu. Kalau saya melihat begini, praktis sebagai akademis melihat yang ada itu visi misi bupati. Tidak pernah ada visi misi wakil bupati. Itu paling sederhana seperti itu pemahamannya. Keretakan kembali muncul pada 17 September 2025, ketika Subandi merotasi 60 pejabat ASN. Subandi menyebut mutasi wajar untuk penyegaran birokrasi, namun bagi Mimik tim penilai kinerja tidak pernah diakomodasi. Efeknya hingga 9 September 2025, serapan pengadaan baru 41,24%, atau hanya sekitar 950 miliar rupiah dari pagu 2,3 triliun rupiah. Bahkan peristiwa paling panas terjadi di awal tahun 2026. Bupati Sidoarjo Subandi dilaporkan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan 28 miliar rupiah ke Bareskrim Polri. Modusnya penipuan investasi properti. Jadi permasalahan ini itu terjadi sejak dalam kurun waktu Juli sampai November tahun 2024, yang mana pada saat itu klien kami ada obrolan dengan Subandi, yang mana memang untuk
adanya tawaran investasi untuk perumahan atau properti. Nah, di situ klien kami juga memberikan dana untuk investasi yang mana arahan dari Subandi itu dikirimkan melalui rekening satu Reno waktu itu orangnya Bapak Subandi, yang kedua adalah rekening dari perusahaan yang anaknya, ya ini Raffi Wibisono, Raffi pokoknya itu. Nah setelah itu udah beberapa kali transfer dan sebagainya, dengan beberapa kali transfer akhirnya Pak Subandi ini meminta lagi, yang mana pada saat itu Pak Subandi memberikan 3 SHM yang dikatakan bahwasanya bangunan itu, tanah tersebut akan dibangun proyek properti itu. Ternyata 3 SHM di situ yang ditujukan untuk meyakinkan klien kami agar tetap berinvestasi kepada Bapak Subandi atau untuk properti tersebut. Tapi faktanya bahwasanya sampai sekarang tanah tersebut 3 SHM itu, pertama 3 SHM tersebut belum atas nama Bapak Subandi, tapi masih atas nama dari pemilik sebelumnya yang notabene itu adalah tanah pertanian, masih belum hunian, dan pengikatannya itu masih PPJB, belum AJB ataupun proses balik nama ke atas nama Pak Subandi. Itu akhirnya setelah sekian lama ternyata tidak ada perkembangan terkait proyek tersebut, sehingga klien kami merasa dirugikan atas perbuatan tersebut, yang mana klien kami memutuskan untuk melakukan laporan ke Bareskrim. Seperti itu. Sebelumnya apakah ada upaya-upaya untuk untuk menagih atau memperjelas investasi itu sendiri atau bagaimana? Jadi pada awalnya kita udah melakukan beberapa upaya yang di situ kita tempuh ya, terkait somasi dan sebagainya. Namun jawaban dari pihak sana terlapor menyampaikan ya tidak ada tanggapan yang memuaskan lah bagi kita, tidak ada tanggapan atas somasi yang telah kami kirim. Seperti itu. Akhirnya ya udah kita melakukan upaya laporan ini. Artinya tidak ada etikat baik dari terlapor ini sendiri ya? Ya, kalau kami sudah meminta, kalau kan waktu itu kita somasi jawabannya memang untuk kampanye, tapi kami meminta rinciannya uang itu dipakai untuk apa aja dan sebagaimana, tapi dari pihak terlapor tidak pernah memberikan rincian tersebut, kegunaan dari uang tersebut. Seperti itu. Itu uang 28M itu diberikan berapa kali atau langsung? Diberikan secara bertahap. Jadi ada sekitar 9 kali melalui transfer, yang mana tidak langsung seketika 28M, tapi bertahap, ada beberapa nominal yang mungkin 1M dan ada beberapa kali 5M atau 700 juta atau 750 juta, seperti itu. Artinya semua transaksi dilakukan secara transfer ya, tidak ada yang cash? Tidak ada yang cash, dilakukan secara transfer. Baik, Bang, setelah pelaporan ini sendiri harapan dari tim advokat seperti apa? Karena laporan ini sudah naik ke proses penyidikan, jadi kami pertama harapan kami adalah satu, dari pihak penyidik Bareskrim itu segera menetapkan tersangka, karena sudah naik ke proses penyidikan ya. Kalau sudah naik ke proses penyidikan berarti sudah ada tindak pidana yang dilakukan, tinggal siapa yang melakukan tindak pidana tersebut itu harus segera ditetapkan tersangka. Yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat yang di situ memang memiliki permasalahan atau menjadi korban yang sama terkait hal ini, yang mana diduga dilakukan oleh terlapor, kami berharap agar speak up dan tidak takut untuk melakukan upaya-upaya hukum. Yang kedua. Yang ketiga adalah kami berharap agar pihak kepolisian, yang dalam hari ini ada Bareskrim, itu tidak bergeming dan tegak lurus untuk menangani perkara ini, dan tidak melihat latar belakang para terlapor. Meskipun yang kita ketahui bersama, para terlapor ini merupakan pejabat publik
Itu aja, 3 itu yang menjadi harapan kami dalam proses penegakan hukum ini. Yang dilaporkan ini sendiri dalam perkara ini ada berapa orang? Kami menyebutkan sementara masih ada 4. Pertama Bapak Subandi, yang kedua anaknya M. Raffi, yang ketiga itu Reno, yang keempat itu Mulyono, karena memang ada dari rangkaian peristiwa tersebut mereka ada hubungan terhadap mereka. Ada rangkaian dari perkara ini ya? Mereka masuk ke dalam rangkaian dalam perkara ini. Oke. Tanggapan kuasa hukum terkait terlapornya akan melaporkan balik bagaimana, Pak? Ya, kami persilahkan karena itu hak setiap masyarakat negara Indonesia. Jadi kalau memang mau melaporkan balik itu haknya, tapi harus bisa membuktikan, dalam artian ya kita bermain bukti lah siapa yang memang di situ benar-benar bersalah dan siapa yang hanya beralibi, seperti itu. Oh ya, untuk yang sertifikat itu luas lahannya berapa yang dijaminkan ya? Ada 3 sertifikat yang mana saya bacakan. Yang pertama itu luas lahannya 5.796 meter persegi yang pertama, yang kedua itu 5.764 meter persegi, dan yang ketiga itu 2.895 meter persegi. Kalau ditaksir itu nilai misalnya dijual kembali itu berapa? Itu sama sebanding dengan 28M atau gimana? Kalau kami perhitungan kasar kami ya untuk ketiga tanah ini apabila dijual apakah menutupi 28M itu tidak, karena taksiran kami untuk ketiga tanah ini itu cuma sekitar 7M. Itu udah taksiran kami. Cuma kami memang tidak pernah mendapatkan appraisal apapun dari pihak terlapor. Itu lokasi lahannya di mana aja, Pak? 3 lahan itu? Ini lokasinya ada di Desa Tebel Gedangan. Yang satu, yang kedua ini sama, Tebel Gedangan semua. Tiga-tiganya ya? Tiga-tiganya di Desa Tebel Gedangan. Atas laporan tersebut, Bupati Sidoarjo, Subandi membantah telah terlibat dalam kasus penipuan senilai 28 miliar rupiah. Subandi dan anaknya yang merupakan anggota DPRD Sidoarjo, M. Raffi Wibisono, kini telah berproses di Bareskrim Polri. Subandi menyebut, uang senilai 28 miliar rupiah yang dilaporkan ke Bareskrim itu memang dana pilkada untuk kampanye pada 2024 lalu. Di mana Subandi berpasangan dengan Mimik. Terjadi itu anggaran itu mestinya anggaran pilkada, ya, anggaran pilkada yang dikelola oleh Pak Haji Mulyono, ya, Pak Haji Mulyono. Selama ini yang berhubungan antara Pak RM dengan Pak Mulyono, karena saya dengan Bu Mimi biaya pilkada itu 50% 50%. Karena Pak Rahmat menyalonkan mulai DPR RI, Bu Mimi DPR Provinsi, anaknya DPR Kabupaten, ponakannya itu DPR Kabupaten tidak jadi. Saya minta yang lola anggaran adalah dari Pak Mulyono, yang dipercaya saya dengan Pak Rahmat. Ya seperti itu. Nah, saya sudah pernah diperiksa di Mabes Polri, ya saya ceritakan apa adanya. Ya, nah uang itu kan transfer melalui PT, ya PT Makmur Rapi Mandiri, ya. Pada tahun 2021 saya sudah jadi direktur. Ya, kalau diarahkan pada kita, dan niatnya dia dana pilkada kok dia dilaporkan katanya untuk investasi. Nah, kalau investasi mestinya ya ada transfer, bibinya apa, perjanjiannya untuk apa dan lain. Nah, ditanyakan sama beliaunya ada enggak itu? Ya, nah saya sendiri juga akan nanti laporan balik juga atas nama pengakuan saya sebagai bupati. Gitu. Nah, jadi maksud kita, kalau kepingin nyalon bupati ya jangan gitu. Istrinya sudah jadi bupati, wakil bupati. Ya, kok sekarang mau laporkan orang seperti itu? Kalau seperti ini gaduh Sidoarjo. Ya. Baik, terkait perkara itu pelapornya atas nama RN. Pelapornya atas nama RN sendiri dan kawan-kawan. Nah, pastinya bojone wakil bupati kan memberikan cermin dari contoh yang bagus, tidak seperti itu, ya, gitu ya. Warga Sidoarjo sangat dirugikan atas konflik bupati dan wakilnya. Sebab dampak konflik berlarut-larut ini, banyak program terbengkalai.
Seperti betonisasi di 9 ruas jalan menjadi molor akibat dengan serapan rendah dan progresnya terseret. Pelelangan mundur, pengerjaan fisik belum maksimal, dan janji rampung dalam 3 bulan semakin berat dikejar. Begitu pula normalisasi sungai dari Kali Pelayaran sampai Porong Kanal ikut bermasalah. Tanpa drainasi yang terintegrasi dan tata kelola sampah yang berkelanjutan, genangan pasti menjadi ancaman saat musim hujan. Pekerjaan rumah lain berupa jalan berlubang belum tuntas, sampah menumpuk, dan sungai menunggu dikeruk. Sebab jika musim hujan pasti meluap menyebabkan banjir. Hak publik atas layanan dasar berupa rasa aman, lingkungan bersih, drainasi yang berfungsi, seakan telah menjadi korban tarik-menarik kekuasaan. Kembali ke pilkada yang kemarin, calon terpilih yang sekarang dipilih oleh banyak warga Sidoarjo itu adalah mengorbankan sampai mundurkan diri jadi ketua partai demi koalisi yang sudah dibangun sejak lama. Nah, ini patut disayangkan hanya karena masalah kecil, masalah komunikasi yang sebetulnya nggak urgent, itu dibesar-besarkan. Nah, Sidoarjo sebetulnya kalau kita lihat dari filosofi ke belakang, Tanah Jenggolo misalkan, kalau kita memahami sebagai Tanah Jenggolo adalah tanah lama, tanah bertuah yang mungkin kalau kita nggak hati-hati dalam bersikap, akan tuahnya itu akan balik ke kita. Ya. Itu aja sementara ini. Jadi kalau saya melihat apa yang terjadi di Sidoarjo saat ini, pasca pelantikan, ada gesekan sebulan setelahnya, terus ini rame tentang itu kembali kepada kejiwabesaran dari dua pemimpin di Sidoarjo ini. Karena dulu mereka itu disatukan dengan banyak pengorbanan dari semua pihak, dan mereka dipercaya sama rakyat seharusnya duduk bersama, ngomong bersama, nggak perlu rebut unggul. Sejarah kepemimpinan di Sidoarjo sudah banyak diwarnai kasus hukum. Karena itu, perlu antara Subandi dan Mimik menunjukkan soliditas. Hampir semua bupati hasil pilkada langsung di Sidoarjo berakhir di penjara. Seharusnya pemimpin sekarang belajar, fokus membuktikan diri berbeda dengan pendahulu, dengan mewujudkan janji kampanye untuk kesejahteraan rakyat. Yang mungkin menengahi dari dua konflik ini adalah orang yang dihormati oleh bupati dan wakil bupati. Kalau umpamanya tidak bisa, ya harus mawas diri lah di antara keduanya. Mungkin kalau saya boleh usul, sebelum mendatangkan orang yang dihormati oleh kedua belah pihak, teman tidur dari masing-masing ini, bupati dan wakil bupati, berusaha membisiki yang baik-baik, membisiki hal-hal yang damai saja, yang akur-akur aja gitu loh. Karena dilihat oleh rakyat itu nggak bagus, nggak cantik begitu. Kalau memangnya tujuannya membangun Sidoarjo yang rukun, karena ini adalah pilihan rakyat dari pilkada kemarin. Dan kalau memangnya ini intinya adalah mereka bertengkar, jangan berharap untuk membangun. Untuk bangkit aja susah begitu.